Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk semakin mencintai Engkau ya
Terima kasih Tuhan sudah kami mendengarkan firman Tuhan. Dan Tuhan yang berbicara, Tuhan yang berbicara dan melalui setiap hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom, senang sekali kita dapat bertemu kembali dalam sharing firman Tuhan. Mari kita buka hati dan izinkan Tuhan lawat kita pada hari ini. Minggu ini kita akan masuk dalam kampanye baik di minggu yang keempat ini. Sebelumnya mari kita baca bacaan kita dalam Yohanes 15 ayat 18 sampai 27. Yohanes 15 ayat 18 sampai 27 dengan judul perikop Dunia Membenci Yesus dan Murid-muridnya. Mari kita baca bersama. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu. Seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firman-Ku, mereka juga akan menuruti perkataanmu. Tetapi semuanya itu akan mereka lakukan terhadap kamu karena namaku. Sebab mereka tidak mengenal Dia yang telah mengutus aku. Sekiranya aku tidak datang dan tidak berkata-kata kepada mereka, mereka tentu tidak berdosa. Tetapi sekarang mereka tidak mempunyai dalih bagi dosa mereka. Barang siapa membenci aku, yang membenci juga Bapa-Ku. Sekiranya aku tidak melakukan pekerjaan di tengah-tengah mereka, seperti yang tidak pernah dilakukan orang lain, mereka tentu tidak berdosa. Tetapi sekarang walaupun mereka telah melihat semuanya itu, namun mereka membenci baik aku maupun Bapa-Ku. Tetapi firman yang ada tertulis dalam kitab Taurat mereka harus digenapi. Mereka membenci aku tanpa alasan. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Haleluya, puji Tuhan. Perikop ini merupakan pesan Tuhan Yesus sebelum Tuhan mati dan bangkit dari kayu salib. Tuhan sudah tahu apa yang akan dunia lakukan terhadapnya. Apa yang dunia akan lakukan terhadap murid-muridnya. Dunia akan menolak, bahkan dunia akan membenci Tuhan. Namun karena kasih-Nya yang besar itu, Tuhan Yesus tetap mau mati di kayu salib, menebus dosa-dosa kita. Dan terlebih lagi, Tuhan bangkit dari kematiannya untuk memberikan jalan keselamatan bagi kita. Banyak orang menolak Kristus dan mencari jalan kebenaran dan hidup. Hanya Kristuslah jalan kebenaran dan kehidupan yang dunia perlukan. Hanya Tuhan Yesuslah yang berani dengan jelas berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Yohanes 14 ayat 6. Kali ini kita akan belajar 4 hal dari ayat bacaan kita yang tadi, Yohanes tadi. Kita akan belajar 4 hal. Yang pertama, kita akan belajar bahwa kita bukan dari dunia ini. Tuhan ingatkan kita bahwa kita bukan dari dunia ini. Kita baca sebelumnya dalam ayat 19. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Tuhan menciptakan kita dengan maksud dan tujuan tertentu. Karena itu sebutkan Tuhan telah memilih kita dari dunia. Bukan untuk kepentingan dunia, bukan untuk kepentingan kita ada di dunia ini, namun Tuhan punya satu tujuan ilahi.
untuk setiap kita untuk kita lakukan. Jadi kita ada di dunia ini bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan hidup, berkembang biak, ataupun melakukan hal-hal yang lain yang seperti yang orang-orang dunia lakukan. Kita tahu bahwa semua orang berlomba-lomba menjadi paling sukses, paling kaya, paling terhormat, menjadi nomor satu dan menempatkan yang lain di bawah kendali mereka. Jika kita menjadi nomor satu, tentu saja dunia akan memuji-muji. Dunia akan mengasihi kita. Mereka akan meneriakkan nama kita, mereka akan mengidolakan kita, mereka akan menyanjung-nyanjung kita, karena kita sebagai milik dunia ini. Pertanyaannya, apakah kita sebagai anak-anak Tuhan tidak boleh menjadi sukses? Tidak boleh menjadi kaya, terhormat dan dicintai dunia? Apakah kita sebagai anak Tuhan harus hidup menderita, memikul salib, dan ya hidup sebagai orang yang tidak sukses gitu ya? Jawabannya tentu saja tidak. Tentu saja kita boleh menjadi orang yang sukses, yang kaya, yang terhormat, yang hebat. Karena memang beberapa orang, kita juga sih, saya yakin Tuhan punya maksud bagi kita, dan kasih karunia itu cukup bagi kita. Beberapa orang mendapat kasih karunia untuk memperoleh semua itu. Beberapa orang mendapat kasih karunia untuk menjadi yang hebat, menjadi sukses, menjadi idol, menjadi superstar bahkan. Namun ingat, jika yang kita pakai adalah cara-cara yang salah, yang tidak berkenan, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, untuk memperoleh semuanya itu, bahkan jika sampai kita meninggalkan Tuhan karena semua itu, hal ini akan menjadi masalah yang besar. Karena ingat, hidup kita di dunia ini hanya sementara. Alkitab mencatat 70, 80 tahun, setelah itu kesusahannya. Karena itu jangan tinggalkan keselamatan hanya untuk hal-hal yang fana atau tidak kekal ini. Semua ini akan berlalu, semua ini akan usai. Jadi apa yang dunia perjuangkan saat ini tidak kekal, hanya bersifat sementara. Sedangkan Tuhan Yesus menawarkan sesuatu yang kekal, yang selamanya, yaitu keselamatan kita setelah kita meninggalkan dunia ini. Oke, kita akan masuk poin yang kedua. Poin yang kedua adalah seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya. Yang kedua ini, Tuhan ingatkan kita bahwa seorang hamba tidak lebih tinggi dari tuannya. Kita baca dalam ayat ke-20. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu. Seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firman-Ku, mereka juga akan menuruti perkataanmu. Apa yang Tuhan Yesus alami, tentu kita akan alami juga. Karena memang kita adalah hamba dan Tuhan Yesus adalah Tuhan kita. Jadi kehidupan kita akan mencerminkan kehidupan Kristus. Apa yang Kristus perbuat, itu yang kita perbuat. Apa yang Kristus alami, kita yang ikut alami. Termasuk di ayat tadi, penganiayaan. Luar biasa ya. Dari pasal 20 tadi kita mengetahui bahwa ada dua golongan. Yang pertama, mereka yang menganiaya Kristus. Mereka yang menganiaya Tuhan Yesus. Mereka yang tidak percaya, mereka menolak. Bahkan mereka menganiaya. Ya. Yang kedua, mereka yang menuruti firman-Nya, yang mendengarkan perkataannya, menuruti firman-Nya, dan melakukan tentu saja. Jadi dalam dunia ini ada dua golongan. Yang pertama yang menganiaya, tidak percaya. Lalu yang kedua adalah orang yang percaya, orang yang menuruti firman-Nya dan melakukannya.
Artinya memang tidak semua memperoleh keselamatan itu. Ada dua golongan tadi, ingat. Bahkan mereka yang tidak percaya akan memusuhi, bahkan menyesah, menganiaya, membuat permusuhan yang hebat kepada murid-murid Kristus. Kita tahu bahwa iblis dengan segala caranya akan membinasakan manusia dengan cara menolak salib Kristus itu, menolak karya keselamatan yang Tuhan sudah berikan, yang Tuhan sudah selesaikan di atas kayu salib. Karena dengan menerima salib kita menerima keselamatan, maka iblis dengan segala cara ia akan menghindarkan kita dari keselamatan itu. Ia akan membawa kita lepas dari keselamatan itu. Ia akan membawa kita lupa akan keselamatan itu. Sebab itu jangan heran selalu ada golongan yang menganiaya murid-murid Kristus. Lalu bagaimana dengan sikap kita menghadapi golongan penganiaya ini? Untuk golongan yang mengikuti firman, kita sudah tahu itu saudara-saudara seiman kita, itu saudara dalam Kristus. Kita bersyukur kita punya saudara-saudara seperti itu. Tapi bagaimana kita menghadapi golongan penganiaya ini? Jika suatu saat kita bertemu dengan orang tidak suka dengan Kristus, mereka tidak percaya Kristus, mereka bahkan menganiaya, mengolok-olok, mencela kita, apa yang harus kita lakukan? Kita harus belajar kembali kepada Kristus. Sama seperti Kristus, tetap mengasihi orang berdosa dan taat sampai mati di kayu salib. Ingat dulu kita digambarkan sebagai orang-orang yang berteriak, salibkan Kristus, salibkan dia, salibkan dia. Tapi Tuhan kita, Tuhan Yesus tetap setia. Dia jalani salib itu. Dia mati di atas kayu salib. Dia minum cawan itu dan dia menang. Dia bangkit dari kubur. Maka kita juga harus mempertahankan iman kita ketika penganiayaan itu datang. Teman-teman mungkin menganggap penganiayaan itu penganiayaan yang berat. Bisa jadi penganiayaan yang berat itu, tapi juga bisa menjadi penganiayaan yang ringan. Mungkin saat orang mencela kita, orang melecehkan kita, mereka tidak percaya akan Kristus, mereka bilang, sangkali imanmu, sangkali imanmu. Itu termasuk penganiayaan juga. Berikut perkataan Tuhan Yesus terhadap penganiayaan. Di dalam Matius 5 ayat 10. Saya bacakan ya. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Sekali lagi, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Luar biasa sekali ya. Jadi seperti Tuhan Yesus juga tidak melawan, tapi dia hanya berkata, berbahagialah orang yang dianiaya karena kebenaran, karena mereka yang punya kerajaan surga. Luar biasa kasih Kristus ini, dia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi dia tetap mengasihi orang-orang yang menganiaya dia. Oke, jika di poin 1 kita belajar tawaran atau bujukan kenikmatan dunia untuk meninggalkan keselamatan. Di poin 2 ini kita belajar bagaimana aniaya atau ancaman nyawa untuk meninggalkan keselamatan. Dua cara yang berbeda, satu dengan cara yang mungkin halus, satu yang mungkin kalau orang bilang dengan cara yang kasar. Tapi ujung-ujungnya sama ya. Ujung-ujungnya adalah supaya kita kehilangan keselamatan itu, supaya kita lari dari salib itu ketika kita menyangkali salib itu. Ingat bagaimana cara iblis menggunakan segala cara agar kita kehilangan keselamatan yang tadi, yang Tuhan sudah berikan untuk kita. Dia mati di atas kayu salib, dia bayar dengan harganya yang mahal. Iblis tawarkan semuanya. Jika saudara-saudara masih ikat dengan pencobaan Tuhan Yesus di padang gurun, iblis tawarkan segalanya untuk Tuhan Yesus meninggalkan Bapaknya, meninggalkan tugasnya, meninggalkan apa yang harus dia lakukan di dunia ini.
Tapi Tuhan Yesus tetap menjaga imannya dan menang mengatasi pencobaan. Luar biasa. Poin yang ketiga adalah kebenaran adalah kebenaran. Ya, kebenaran adalah kebenaran. Tuhan Yesus memberitakan kebenaran. Bagaimanapun sebuah kebenaran, sesuatu kebenaran harus diungkapkan atau diceritakan atau diberitakan sebagai kebenaran. Karena memang itu benar, karena itu cerita yang benar, karena itu memang kabar yang benar. Jadi sesuatu yang benar harus diceritakan apa adanya. Tidak boleh kebenaran diganti dengan ketidakbenaran. Kebenaran selalu harus terungkap. Kebenaran harus selalu diberitakan sebagai kebenaran. Adalah tanggung jawab masing-masing jika kita sudah tahu kebenaran, namun kita tidak percaya. Atau kita sudah tahu faktanya, tapi kita menyangkali fakta itu. Kita lihat di ayat 22. Dikatakan demikian, sekiranya aku tidak datang dan tidak berkata-kata kepada mereka, tentu mereka tidak berdosa. Tetapi sekarang mereka tidak mempunyai dalih bagi dosa mereka. Tuhan Yesus sudah katakan kebenarannya, bahwa Tuhan Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Ia datang untuk menebus manusia dari dosa dan maut. Karena dalam Roma 3 ayat 23 berkata, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Juga dalam Roma 6 ayat 23 dikatakan, sebab upah dosa ialah maut. Jadi karena kita ini semua orang berdosa dan kita telah kehilangan kemuliaan Allah, maka hukuman yang harus kita terima adalah maut. Tapi puji syukur Tuhan Yesus datang untuk membawa keselamatan untuk kita, membawa jalan kebenaran itu. Banyak orang mencari jalan, banyak agama mencari jalan, banyak sekte mencari jalan. Mereka yang diselamatkan, tapi hanya Kristuslah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup. Oke. Tuhan sudah menyelesaikan karya salibnya dan juga telah memberitahukan kebenarannya kepada kita. Semua kembali kepada respon percaya kita. Markus 16 ayat 16. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Sangat jelas sekali ayat ini. Siapa yang percaya dan dibaptis, tanda orang percaya adalah mau dibaptis pengikut Tuhan, akan diselamatkan. Tapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Hukuman kekal dalam neraka. Tuhan Yesus telah mati dan bangkit dari salib 2000 tahun yang lalu. Jika kita tidak percaya pun, Tuhan Yesus tetap telah mati dan bangkit. Karena kebenaran tetaplah kebenaran. Bukan karena kita tidak percaya, lalu Tuhan Yesus tidak mati. Tuhan Yesus telah mati dan dia telah bangkit dan menang atas maut, menebus dosa kita semua. Puji Tuhan. Dari ketiga poin tadi, mungkin kita merasa jadi orang Kristen kok berat sekali ya. Jadi orang Kristen kok rasanya banyak tantangannya ya, banyak nggak enaknya ya. Menjadi murid Tuhan, aduh susah kelihatannya. Tidak seperti dengan orang-orang lain, orang-orang dunia, ataupun cara-cara yang lain. Ya ingat, kita harus terpisah dari dunia. Kita harus mempertahankan iman walaupun teraniaya. Namun jangan takut, bukan hanya kabar baik keselamatan yang kita terima, ada kabar baik, satu lagi kabar baik, yaitu roh kebenaran dari Bapa. Ya, ini adalah poin yang keempat, roh kebenaran dari Bapa. Tuhan sendiri yang akan mengirimkan penghibur dan akan memampukan kita, yaitu dengan roh kebenaran yang akan menemani dan memimpin kita
menjadi saksi-saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Kita baca dalam ayat 26 dan 27, ayat terakhir, ayat penutup, dan ini luar biasa sekali. Kita baca bersama-sama ya. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Luar biasa, haleluya. Roh Kudus adalah Tuhan sendiri yang akan menemani dan memimpin kita untuk hidup sesuai dengan kehendak dan mau Bapa. Sehingga hidup kita bukan lagi untuk kepentingan dunia, namun kepentingan Bapa di surga. Apa yang Tuhan tetapkan untuk kita lakukan, mari kita selesaikan. Bukan lagi hidup yang sia-sia dan tanpa tujuan, namun hidup yang penuh makna dan penuh tujuan. Dan tentu saja berjalan bersama dengan Tuhan. Dan satu lagi, jangan lupakan pemeliharaannya. Pemeliharaannya yang sempurna untuk setiap kita. Diberikannya sesuai dengan kekayaan dan kemurahannya, tepat seperti apa yang kita butuhkan. Mungkin tidak lebih banyak, tapi Tuhan janjikan cukup, sehingga pemeliharaannya sempurna, sehingga kita boleh menikmati kasih-Nya yang luar biasa itu. Jika kita melakukan tugas dari Tuhan, tentu Tuhan juga yang akan memperlengkapi kita. Jika kita mempunyai tugas dari seorang tuan, tentu saja tuan itu yang akan memperlengkapi, kan? Tuan itu yang akan memberi perlengkapan-perlengkapan untuk kita menyelesaikan tugas. Bahkan dia akan memberi fasilitas-fasilitasnya untuk kita dapat menyelesaikan tugas. Namun ingat, tujuan kita adalah menyelesaikan tugas, bukan menikmati fasilitas-fasilitas tadi. Selamat berjalan bersama dengan Tuhan dan menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita menjadi saksi-saksi Kristus yang memberikan kabar baik untuk semua orang. Mari kita datang pada Tuhan saat ini. Saya rindu berdoa untuk saudara-saudari sekalian. Mari kita berdoa, kita datang pada Tuhan, kita minta kekuatan dari Tuhan, karena memang kita hanya manusia, kita nggak bisa apa-apa tanpa ada Roh Kudus yang menolong, tanpa ada Tuhan yang memimpin. Kita seringkali goyah, kita seringkali lupa bahwa ada Tuhan, luar biasa, suatu kabar baik yang luar biasa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kesempatan kali ini Tuhan, kami mendengarkan sesuatu isi hati-Mu sendiri Tuhan. Kami percaya Tuhan, apa yang Kau tanamkan dalam setiap tanah hati kami Tuhan, tidak akan kembali dengan sia-sia Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ajar kami untuk hidup tidak sesuai dengan dunia ini Tuhan, tidak hidup dengan sesuai apa yang dunia ajarkan Tuhan, tapi kami hidup untuk Engkau Tuhan. Kami hidup bagi Engkau Tuhan. Kami hidup bagi kemuliaan-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, mari Tuhan, untuk kami boleh menjaga iman kami Tuhan di tengah-tengah dunia ini Tuhan, bahwa menjadi pahlawan-pahlawan iman Tuhan. Kami menjadi teladan Tuhan, kami menjadi contoh bagi banyak orang Tuhan, baik mereka yang di dalam Engkau maupun mereka yang tidak di dalam Engkau Tuhan. Mereka boleh melihat bahwa Kristus telah menjadi keselamatan bagi kami, dan kami menjadi contoh untuk setiap mereka Tuhan. Ajar kami menjadi saksi-saksi-Mu Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan. Kami menjadi murid-murid-Mu yang menjadi kebanggaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini kami bersyukur buat waktu ini, kami bersyukur buat setiap permasalahan kami hadapi Tuhan. Kami percaya Tuhan, di dalam-Mu ada jalan keluar. Kami percaya nggak ada kata terlambat. Kau selalu Allah yang tepat waktu dan menolong sesuai dengan apa yang kami butuhkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari saudara-saudara angkat tangan-Mu, kita akan terima berkat Tuhan saat ini.
Diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah lumbungmu dan tempat adonanmu, diberkatilah engkau akan terus naik dan turun, kau menjadi kepala dan bukan ekor, dan apa saja yang kau perbuat akan diperbuatnya berhasil. Berkat daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kita yang percaya berkata, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati.